Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lesson kami, yakni terkait produktivitas tenaga kerja dan comparative advantage dalam model latihan. Faktor produksi spesifik dan distribusi pendapat model Hacker-Ohlin atau HO. Next. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Ratna Pitamala Dewi, yang kedua ada Kantimela Alfiandani, yang ketiga ada Trisha Monika, yang keempat ada Zarkasi Mahmud, dan yang terakhir ada Amalia Wulisa. Next. Di sini kami akan membahas terkait topik pembahasan yang pertama, yaitu produktivitas tenaga kerja, yang kedua comparative advantage, yang ketiga faktor produksi spesifik, dan yang keempat distribusi pendapatan, dan yang terakhir yaitu model Hacker-Ohlin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas tenaga kerja model Richardian. Di sini model Richardian mengasumsikan tenaga kerja ialah sebuah faktor variabel produksi suatu negara mendapat atau memperoleh keuntungan komparatif dalam produksi barang atas produktivitas tenaga kerja yang mencerminkan perbedaan mendasar dalam teknologi. Next. Jadi di sini ada perbedaan dalam teknologi adalah sumber utama keunggulan komparatif. Bahkan jika negara itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran mitra dagangnya, ia akan terus menghasilkan barang produksi sesuai keunggulan komparatif masing-masing negara dan memperdagangkan sebagian untuk memperoleh barang-barang lainnya. Jadi di sini bisa disebut mitra dagang akan berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki keuntungan komparatif dalam memproduksi, tetapi masih terus menghasilkan beberapa barang yang menjadi spesifikasi negara kecil tersebut. Karena di dalam itu jumlahnya kecil yang dapat diimpor dari mitra dagang yang lebih kecil. Next. Jadi di sini seperti sama dengan teori ekonomi lainnya, model ini melandaskan pada sejumlah asumsi. Di antaranya itu yang pertama hanya ada dua negara, kedua produksi barang hanya ada dua dan menggunakan satu faktor produksi, biasanya tenaga kerja. Terus ketiga, model didasarkan pada keseimbangan umum di mana semua pasar yaitu barang dan faktor yang bersaing sempurna. Terus keempat, barang-barang yang diproduksi diasumsikan mungkin seluruh negara dan perusahaan dalam suatu industri. Kelima, barang dapat dikirim tanpa biaya antar negara, yaitu tidak ada biaya transportasi. Terus keenam, tenaga kerja adalah mungkin di suatu negara tetapi mungkin memiliki produktivitas yang berbeda di berbagai negara. Yang terakhir ada tenaga kerja bergerak tanpa biaya antara industri di suatu negara tanpa tidak bergerak di berbagai negara. Next. Jadi di sini ada negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional karena dua alasan. Yang pertama di sini berbeda satu sama lain, seperti iklim, tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang kedua, untuk mencoba skala ekonomi dan produksi. Di sini terdapat keterkaitan tak terpisahkan antara konsep keunggulan komparatif dengan perdagangan internasional, yaitu perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk sesuai keunggulan komparatif negara tersebut. Next. Jadi di sini selanjutnya ada model Richardian menggunakan konsep opportunity cost dan comparative advantage. Di sini untuk opportunity cost, di sini dalam memproduksi sesuatu barang diukur dengan hilangnya kesempatan memproduksi produk lain. Terus untuk comparative advantage, di sini suatu negara memiliki dalam memproduksi suatu barang jika biaya kesempatan dalam memproduksi barang tersebut lebih rendah di dalam negeri daripada luar negeri. Jadi perlu ditekankan bahwa di sini keunggulan komparatif memiliki 4 jumlah kebutuhan tenaga kerja, jadi tidak hanya dua. Keunggulan mutlak dimiliki suatu negara
apabila negara tersebut lebih efisiensi memproduksi sesuatu dibandingkan negara lainnya. Next. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait comparative advantage atau keunggulan komparatif menurut kajian. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi suatu barang jika opportunity cost atau biaya peluangnya untuk memproduksi barang dalam bentuk barang lain yang lebih rendah di negara tersebut daripada negara lain. Misalkan saja, Amerika Selatan memiliki keunggulan komparatif terhadap mawar musim dingin, sedangkan Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif di bidang komputer. Jadi keduanya bisa memiliki standar hidup yang meningkat jika Amerika Selatan menghasilkan untuk pasar Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat memproduksi komputer untuk pasar Amerika Selatan. Di model kajian ini mengenalkan bahwa perdagangan internasional semata-mata karena adanya perbedaan dari produktivitas tenaga kerja. Next. Hukum keunggulan komparatif atau the law of comparative advantage dari Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan yang absolut dalam produksi dua jenis komoditasnya jika dibandingkan dengan negara lain. Namun, perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak adanya suatu perdagangan. Nah, keabsahan teori yang dianggap Ricardo ini berdasarkan nilai tenaga kerja atau labor theory of value, yang menyatakan hanya satu faktor produksi penting yang mana untuk menentukan nilai suatu komoditas yaitu tenaga kerja. Teori dari Ricardo ini memiliki salah satu kelemahan, yaitu kenapa tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi dan kenapa output persatuan input tenaga kerja dianggap konstan serta tenaga kerja yang hanya dipandang sebagai faktor produksi. Teori pandangan Adam Smith disempurnakan oleh David Ricardo yang mana memperkenalkan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif. Jadi dapat diasumsikan bahwa suatu negara kurang efisien dalam produksi dua komoditas, maka perdagangan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, suatu negara harus bisa melakukan spesialisasi untuk memproduksi dan mengekspor suatu barang yang sekiranya barang tersebut memiliki kerugian yang absolut terkecil. Nah, keunggulan absolut yang terkecil dinamakan sebagai keunggulan komparatif. Next. Dapat diilustrasikan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif pada tabel tersebut, di mana dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa negara berkembang terkonsentrasi terhadap produksi kain yang mana memiliki kerugian absolut yang kecil dibandingkan dengan produksi kain negara maju. Dengan hasil 2 jam kerja, maka diperoleh 4 meter kain yang mana jika diekspor ke negara maju akan setara dengan 4 jam kerja. Jika dialokasikan untuk produksi beras, maka akan menghasilkan 10 karung dan 4 karung yang diserahkan ke negara berkembang sebagai pengganti kain yang diimpornya. Maka negara maju akan mendapatkan keuntungan 6 karung beras, sedangkan 4 karung beras yang didapatkan negara berkembang setara dengan 4 jam kerja yang misal dialokasikan untuk memproduksi kain akan menghasilkan 8 meter kain. Sehingga dengan hal ini, kedua negara tersebut mendapatkan keuntungan yang masing-masing 6 karung beras dan 4 meter kain. Next. Suatu faktor ekonomi yang memperkenalkan peran keunggulan komparatif dalam menentukan pola perdagangan internasional diantaranya yang pertama yaitu ada kemungkinan produksi. Dalam perekonomian pastinya memiliki sumber daya yang terbatas sehingga ada batasan pada apa yang diproduksinya dan adanya trade-off yang mana menghasilkan lebih dari satu barang maka perlu pengorbanan untuk beberapa produksi barang yang lain. Yang kedua yaitu harga dan pasokan relatif. Dalam menentukan suatu produk, maka dilihat dari harga, khususnya mengetahui harga yang relatif dari dua barang atau produk tersebut. Selain itu, Habermas menyempurnakan teori keunggulan komparatif Ricardo ini, yang mana ditafsirkan bahwa labor of value hanya bisa digunakan untuk barang antara, sehingga menurutnya teori opportunity cost atau teori biaya imbangan dipandang lebih relevan. Argumentasi dasar yang digunakannya yaitu harga relatif dari komoditas yang berbeda ditentukan oleh adanya perbedaan biaya. Biaya menunjukkan produksi komoditas alternatif yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan komoditas yang berkaitan. Next. Teori David Ricardo ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, mengabaikan pengaruh teknologi, yang kedua, pengertiannya salah tentang keadaan stasioner, yang ketiga, pengertiannya salah tentang penduduk, yang keempat, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan, yang kelima, mengabaikan faktor kelembagaan. Teori Ricardo adalah teori distribusi. Yang keenam, tanah juga menghasilkan selain gandum, modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap, dan yang terakhir yaitu mengabaikan tingkat suku bunga dahulu daripada kembalian kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya terkait dengan faktor produksi spesifik. Jadi pada model spesifik yang telah dikembangkan oleh Paul Samuelson dan Ronald Jones hampir sama halnya dengan model Descartes sederhana. Pada model faktor spesifik ini mengasumsikan bahwa ekonomi yang memproduksi dua barang dan dapat mengalokasikan pasokan tenaga kerja di antara dua sektor tersebut. Model faktor spesifik memungkinkan adanya faktor produksi selain dari tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan faktor mobilitas yang dapat melakukan perpindahan antara sektor dan faktor lain yang bersifat spesifik. Artinya mereka hanya bisa digunakan dalam produksi barang-barang tertentu. Selanjutnya terkait dengan asumsi model. Sebagai contoh asumsi dalam suatu perekonomian yang dapat menghasilkan dua jenis barang, yaitu barang manufaktur dan barang makanan. Sedangkan pada satu faktor produksi, negara ini memiliki tiga faktor produksi, yaitu tenaga kerja dengan lambang L, modal K, dan tanah T. Pada manufaktur produksi hanya menggunakan modal dan tenaga kerja, tidak untuk tanah. Sedangkan pada produksi makanan menggunakan tanah dan tenaga kerja, tidak untuk modal. Sehingga tenaga kerja ini merupakan faktor penggerak yang dapat digunakan di kedua faktor tersebut. Sedangkan tanah dan modal keduanya merupakan faktor spesifik yang hanya dapat digunakan dalam suatu produksi barang. Pada output perekonomian manufaktur tergantung dari banyaknya modal dan tenaga kerja yang digunakan pada sektor itu. Hubungan ini dapat diringkas oleh faktor produksi yang memberitahukan jumlah manufaktur yang dapat diproduksi dengan cara memberikan input modal dan tenaga kerja. Fungsi dari produksi manufaktur ini dapat diringkas pada rumus aljabar Qm sama dengan Qm dalam kurung K, Lm. Di mana Qm merupakan output ekonomi manufaktur, K adalah persediaan modal, dan Lm adalah tenaga kerja yang dapat digunakan pada manufaktur. Sedangkan dalam makanan, fungsi produksi dapat dituliskan dalam rumus aljabar Qf sama dengan Qf dalam kurung T, Lf, di mana Qf merupakan output makanan, T adalah tanah, dan Lf merupakan tenaga kerja yang dapat dipergunakan dalam proses produksi makanan. Selanjutnya, kemungkinan produksi. Pada model faktor spesifik ini, modal dan tanah hanya digunakan pada satu sektor dari masing-masing industri manufaktur dan makanan. Sedangkan faktor tenaga kerja dapat digunakan pada dua sektor tersebut. Sehingga untuk menganalisis kemungkinan produksi hanya perlu menganalisis bagaimana campuran output menjadi berubah apabila tenaga kerja ini dipindahkan dari satu sektor ke sektor lainnya. Hubungan antara input tenaga kerja dan output manufaktur dapat diilustrasikan pada kurva sebelah kiri, yaitu kurva fungsi produksi manufaktur. Pada kurva tersebut dijelaskan semakin besar input tenaga kerja untuk penawaran modal tertentu, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Pemberian Qm dalam kurung K, Lm sebagai wakil produk marginal tenaga kerja. Apabila input tenaga kerja meningkat, maka biasanya akan ada hasil yang semakin berkurang. Karena menambahkan seorang pekerja, berarti setiap pekerja ini memiliki lebih sedikit modal untuk bekerja. Pengembalian yang semakin berkurang tercermin dalam bentuk fungsi produksi Qm dalam kurung K, Lm. Menjadi lebih datar saat kita bergerak ke kanan, yang berarti menunjukkan produk marginal tenaga kerja ini mengalami penurunan karena semakin meningkatnya tenaga kerja yang digunakan. Produk marginal tenaga kerja ini pada sektor manufaktur sama dengan kemiringan fungsi produksi yang ditunjukkan pada kurva sebelah kanan, yaitu kurva produk marginal tenaga kerja. Pada gambar kurva tersebut memberikan informasi yang sama dengan cara yang berbeda dari gambar kurva yang sebelah kiri. Pada gambar ini secara langsung memplot produk marginal tenaga kerja sebagai fungsi tenaga kerja yang dipekerjakan. Ketika Lm naik, maka
produk marginal tenaga kerja pada sektor manufaktur akan mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu harga, upah, dan alokasi. Untuk melihat berapa banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada setiap sektor, maka perlu melihat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Permintaan akan tenaga kerja pada setiap sektor itu tergantung pada harga, output, dan tingkat upah. Sedangkan tingkat upah itu tergantung pada permintaan gabungan untuk tenaga kerja pada sektor makanan dan manufaktur. Nah, pada setiap sektor, perusahaan itu akan memaksimalkan keuntungan sehingga hal itu akan menuntut tenaga kerja sampai pada titik di mana nilai yang dihasilkan oleh tambahan jam kerja tersebut sama dengan biaya penggunaan jam tersebut. Misalnya, pada sektor manufaktur, nilai jam orang tambahan itu merupakan produk marginal tenaga kerja di bidang manufaktur dikalikan dengan harga satu unit manufaktur atau dengan rumus fungsi MPLM kali PM. Jika W adalah tingkat upah tenaga kerja, maka perusahaan akan mempekerjakan pekerja sampai pada titik di mana MPLM kali PM sama dengan W. Apabila dilihat berdasarkan gambar kurva kedua pada produk marginal tenaga kerja, yang berada pada bidang manufaktur itu akan mengalami penurunan karena hasil yang semakin berkurang. Sehingga pada setiap harga PM pada sektor manufaktur tertentu, nilai produk marginal tersebut adalah MPLM kali PM yang juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, muncullah anggapan persamaan sebagai definisi kurva permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur yang digambarkan pada kurva yang ada di slide tersebut. Gambar di slide tersebut itu merupakan kurva alokasi tenaga kerja. Nah, berdasarkan pada kurva tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat upah menurun, maka hal-hal lain juga akan mengalami penurunan. Dan pada perusahaan sektor manufaktur akan menginginkan lebih banyak pekerja untuk dipekerjakan. Demikian pula pada sektor industri makanan. Nilai 1 jam orang tambahan adalah MPLF kali PF. Sehingga kurva permintaan tenaga kerja pada sektor industri makanan dapat dirumuskan dengan fungsi MPLF kali PF sama dengan W. Tingkat upah pada gilirannya dapat ditentukan oleh syarat bahwa permintaan tenaga kerja total sama dengan penawaran tenaga kerja total dengan rumus fungsi LM plus LF sama dengan L. Nah, pada sumbu horizontal pada kurva tersebut, itu menunjukkan total penawaran tenaga kerja atau L yang diukur dari sisi kiri diagram. Hal tersebut juga menunjukkan nilai produk marginal tenaga kerja di sektor manufaktur pada kurva MPLM tersebut berdasarkan kurva kedua yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, itu dikalikan dengan PM. Hal itu merupakan kurva permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Apabila diukur dari sisi kanan, menunjukkan nilai produk marginal tenaga kerja dalam sektor industri makanan juga merupakan permintaan tenaga kerja pada sektor makanan. Next. Selanjutnya yaitu harga relatif dan distribusi pendapatan. Pada penentuan harga relatif, pada model faktor spesifik yang lebih tinggi harga relatif manufakturnya akan menyebabkan meningkatnya output sektor manufaktur relatif terhadap sektor makanan. Hal tersebut dapat digambarkan pada kurva yang tertera pada slide tersebut. Itu merupakan kurva penentuan harga relatif. Nah, pada kurva penawaran relatif RS adalah miring ke atas. Keseimbangan relatif jumlah dan harga akan ditentukan melalui perpotongan RS dengan kurva permintaan kurva relatif RD. Artinya, pendapatan pemilik modal dapat meningkat secara lebih proporsional melalui kenaikan PM. Karena PM pada gilirannya dapat membuat
peningkatan relatif terhadap IF. Pendapatan kapitalis jelas akan meningkat dalam syarat kedua barang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, pada pemilik tanah mengalami hal yang lebih buruk. Mereka akan kalah dengan dua alasan, yaitu apabila upah dalam hal makanan naik, maka akan menekan pendapatan mereka, dan kenaikan harga manufaktur akan mengurangi daya beli dari setiap pendapatan yang diberikan. Next. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan ini merupakan pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Nah, dalam proses suatu produksi, para pemilik faktor produksi itu akan menerima imbalan seharga dengan faktor produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi berlangsung. Kemudian, perdagangan internasional itu memberikan pengaruh yang kuat terhadap distribusi pendapatan pada tiap negara. Alasannya yaitu sumber daya yang tidak dapat dipindahkan secara cepat. Dalam artian, dibutuhkan biaya untuk memindahkan sumber daya dari suatu industri ke industri lainnya. Kemudian untuk alasan yang lainnya, yaitu perbedaan faktor produksi pada tiap-tiap industri pada suatu negara, sehingga adanya pergeseran atas barang campuran yang diproduksi pada suatu negara. Biasanya hal ini itu akan mengurangi jumlah permintaan untuk faktor produksi dan meningkatkan permintaan untuk lainnya. Next. Selanjutnya, distribusi yang tidak merata itu menandakan adanya ketimpangan di negara tersebut. Oleh karena itu, distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar mendapatkan hasil pembagian pendapatan yang rata dan adil. Untuk menilai dampak dari perdagangan pada suatu kelompok tertentu, maka hal terpenting adalah perdagangan internasional dapat menggeser harga relatif baik dari industri manufaktur dan industri makanan. Next. Baik, selanjutnya yaitu model Hexer-Ohlin. Jika tenaga kerja satu-satunya faktor produksi seperti yang diasumsikan oleh model Richardian, komparatif keuntungannya bisa timbul hanya karena perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja. Namun ketika perdagangan sebagian dijelaskan oleh perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja, itu juga mencerminkan perbedaan sumber daya negara. Model ini menunjukkan keunggulan komparatif dipengaruhi oleh interaksi antar sumber daya dan teknologi produksi yang mempengaruhi intensitas relatif di mana faktor produksi yang berbeda digunakan dalam produksi barang yang berbeda. Dalam model ini, perdagangan internasional sebagian besar didorong oleh perbedaan sumber daya negara dan merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam ekonomi internasional. Dikembangkan oleh dua ahli ekonomi Swedia, yaitu Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Teori ini sering disebut sebagai teori Hexer-Ohlin karena teori ini menekankan interaksi antara proporsi di mana faktor-faktor produksi yang berbeda tersedia di berbagai negara dan digunakan dalam memproduksi barang yang berbeda, dan juga sering disebut sebagai teori faktor proporsi. Next. Pada teori ini ada beberapa asumsi. Yang pertama yaitu model ekonomi dua faktor. Model faktor proporsi paling sederhana dalam hampir sama dengan model faktor-faktor spesifik. Seperti pada model tersebut diasumsikan bahwa setiap perekonomian mampu menghasilkan dua barang dan produksi setiap barang memerlukan penggunaan dua faktor produksi. Namun dalam kasus ini tidak lagi berasumsi bahwa salah satu faktor yang digunakan dalam setiap industri khusus untuk industri itu saja. Sebaliknya, dua faktor yang sama digunakan di kedua sektor. Ini lebih mengarah ke model yang lebih sulit. Yang kedua yaitu asumsi model.
Perekonomian yang dianalisis dapat menghasilkan dua barang, yaitu kain yang diukur dalam yard dan makanan yang diukur dalam kalori. Produksi barang-barang ini membutuhkan dua input yang terbatas, yaitu tenaga kerja yang diukur dalam jam dan tanah yang diukur dalam arce. Dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu diasumsikan bahwa ATC sama dengan hektar tanah yang digunakan untuk memproduksi 1 yard kain, ALC jam kerja yang digunakan untuk memproduksi 1 yard kain, ATF hektar tanah yang digunakan untuk menghasilkan 1 kalori makanan, ALF jam kerja yang digunakan untuk menghasilkan 1 kalori makanan, L penawaran tenaga kerja ekonomi, dan T penawaran lahan ekonomi. Dapat didefinisikan kuantitas tanah atau tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi makanan atau kain dalam jumlah tertentu, bukan jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah tersebut. Karena dalam ekonomi dua faktor kemungkinan ada ruang pilihan dalam penggunaan input. Misalnya seorang petani mungkin dapat menanam lebih banyak per arce jika bersedia menggunakan lebih banyak tenaga kerja untuk menyiapkan tanah, gulma, dan sebagainya. Dengan demikian, petani mungkin dapat memilih untuk menggunakan lebih sedikit lahan dan lebih banyak tenaga kerja per satuan keluaran. Oleh karena itu, di setiap sektor, produsen akan menghadapi persyaratan input yang tidak tetap atau seperti yang terjadi pada model Richardian. Yang selanjutnya yaitu harga faktor dan harga barang. Anggap saja bahwa perekonomian menghasilkan baik kain maupun makanan. Kemudian persaingan antar produsen di masing-masing sektor akan menjamin harga masing-masing barang sama dengan biaya produksinya. Biaya produksi barang tergantung pada harga faktor. Jika tarif sewa tanah lebih tinggi, maka hal-hal lain sama dengan harga barang apapun yang produksinya melibatkan input lahan juga harus lebih tinggi. Pentingnya harga faktor tertentu terhadap biaya produksi suatu barang tergantung. Namun, pada seberapa banyak faktor yang terlibat dalam produksi barang tersebut. Jika produksi lain menggunakan tanah yang sangat sedikit, maka kenaikan harga tanah tidak akan banyak berpengaruh pada harga kain. Sedangkan jika produksi pangan penggunaan banyak lahan, kenaikan harga lahan akan berpengaruh besar terhadap harganya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 1:1 antara rasio tingkat upah dengan tingkat sewa, WLR, dan rasio harga dari kain dengan makanan. Selanjutnya ada sumber daya dan keluaran. Ekonomi dua faktor dapat digambarkan dengan hubungan antara harga barang, persediaan faktor, dan output. Misalnya mengambil barang dengan harga relatif karena kain seperti yang diberikan. Perekonomian harus sepenuhnya menggunakan pasokan tenaga kerjanya dan tanah kondisi terakhir inilah yang menentukan alokasi sumber daya di antara kedua industri. Karena itu output perekonomian. Cara mudah untuk menganalisis alokasi sumber daya dalam ekonomi dua faktor adalah dengan menggunakan diagram kotak. Lebar kotak mewakili total pasokan tenaga kerja perekonomian. Ketinggian kotak, total persediaan tanah, alokasi sumber daya antara dua industri. Kemudian efek bias dari peningkatan sumber daya pada kemungkinan produksi adalah kunci untuk memahami bagaimana perbedaan sumber daya menimbulkan perdagangan internasional. Peningkatan pasokan tanah memperluas kemungkinan produksi secara tidak proporsional ke arah produksi pangan, sementara peningkatan pasokan tenaga kerja memperluasnya secara tidak proporsional ke arah produksi kain. Dengan demikian, ekonomi dengan rasio tanah terhadap tenaga kerja yang tinggi akan relatif lebih baik dalam memproduksi makanan daripada ekonomi dengan rasio lahan terhadap tenaga kerja yang rendah. Umumnya, suatu perekonomian akan cenderung relatif efektif dalam memproduksi barang-barang yang intensif dalam faktor-faktor yang negaranya relatif diberkahi dengan baik.
Selanjutnya, efek perdagangan internasional antara ekonomi dua faktor. Harga relatif dan pola perdagangan karena rumah memiliki rasio tenaga kerja terhadap tanah yang lebih tinggi daripada asing. Rumah berlimpah tenaga kerja dan asing adalah tanah yang berlimpah. Dapat didefinisikan bahwa dalam rasio dan tidak dalam jumlah mutlak. Jika Amerika memiliki 80 juta pekerja dan 200 juta arce atau rasio tenaga kerja terhadap tanah 1:1,5, sedangkan Inggris memiliki 20 juta pekerja dan 20 juta hektar, maka dianggap Inggris menjadi lebih berlimpah tenaga kerja, bahkan meskipun memiliki tenaga kerja total lebih sedikit daripada Amerika. Kelimpahan selalu didefinisikan secara relatif istilah dengan membandingkan rasio tenaga kerja terhadap tanah di kedua negara, sehingga tidak ada negara yang berlimpah dalam segala hal. Karena kain adalah barang padat karya, batas kemungkinan produksi dalam negeri relatif terhadap asing lebih banyak bergeser ke arah kain daripada ke arah makanan. Dengan demikian, hal lain sama cenderungnya menghasilkan rasio yang lebih tinggi dari kain yang untuk makanan. Karena perdagangan mengarah pada konvergensi harga relatif, salah satu hal lain yang akan sama adalah harga kain relatif terhadap makanan, karena negara berbeda dalam faktornya kelimpahan, bagaimanapun untuk rasio tertentu dari harga kain dengan makanan. Selanjutnya, perdagangan dan distribusi pendapatan. Perdagangan menghasilkan konvergensi harga relatif. Perubahan harga relatif pada gilirannya memiliki efek yang kuat pada pendapatan relatif tenaga kerja dan tanah. Kenaikan harga kain meningkatkan daya beli tenaga kerja dalam hal kedua barang sekaligus menurunkan daya beli tanah dalam hal kedua barang. Kenaikan harga makanan memiliki efek sebaliknya. Dengan demikian, perdagangan internasional memiliki pengaruh yang kuat terhadap distribusi pendapatan. Kesimpulannya, mirip dengan yang dicapai dalam analisis bahwa kasus faktor-faktor tertentu tersebut. Di sana kami menemukan bahwa faktor-faktor produksi yang terjebak dalam persaingan impor industri kalah dengan pembukaan perdagangan. Bahwa faktor-faktor produksi yang digunakan secara intensif oleh industri pesaing impor dirugikan oleh pembukaan perdagangan. Sebagaimana praktis, bagaimanapun ada perbedaan penting antara kedua perdagangan. NS khusus faktor untuk industri tertentu seringkali hanya masalah sementara, yaitu Germain pembuat komputer tidak dapat menjadi produsen komputer dalam semalam, tetapi dengan waktu yang diberikan, ekonomi Amerika Serikat dapat mengalihkan pekerjaan manufakturnya dari sektor yang menurun ke sektor yang berkembang. Yang selanjutnya, persamaan harga faktor. Dengan tidak adanya perdagangan, tenaga kerja akan menghasilkan lebih sedikit di dalam negeri daripada di luar negeri. Dua tanah akan menghasilkan lagi. Tanpa perdagangan, rumah yang berlimpah tenaga kerja akan memiliki harga relatif kain yang lebih relatif rendah daripada yang berlimpah tanah. Dan perbedaan harga relatif barang menyiratkan perbedaan yang lebih besar dan harga relatif faktor-faktor tersebut. Ketika perdagangan dalam negeri dan luar negeri, harga relatif barang bertemu. Konvergensi ini pada gilirannya menyebabkan konvergensi harga relatif tanah dan tenaga kerja. Jadi jelas ada kecenderungan menuju pemerataan harga faktor. Seberapa jauh kecenderungan ini pergi? Jawabannya yaitu mengejutkan adalah bahwa dalam model kecenderungannya berjalan jauh internasional. Internasional perdagangan mengarah pada pemerataan harga faktor. Meskipun rumah memiliki rasio tenaga kerja terhadap tanah yang lebih tinggi daripada asing, begitu mereka berdagang satu sama lain, tingkat upah dan sewa tanah adalah
sama di kedua negara yang menunjukkan bahwa dengan harga kain dan makanan kita dapat menentukan tingkat upah dan tingkat sewa tanpa mengacu pada persediaan tanah dan tenaga kerja. Jika domestik dan asing menghasilkan harga relatif kain dan makanan yang sama, mereka juga akan memiliki harga faktor yang sama. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.